Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Mantan Kadipropam Mabes Polri, Ferdy Sambo dijadwalkan menjalani sidang perdana pada Senin 17 Oktober besok terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Rencananya sidang Ferdy Sambo CS akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Yuyamto, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menyediakan fasilitas TV Pool yang bisa diakses siapapun dengan layanan streaming. Masyarakat diimbau tidak perlu hadir ke pengadilan karena PN Jakarta Selatan menerapkan pembatasan jumlah pengunjung di dalam ruang sidang hanya 50 orang. Hal itu disebut untuk menjaga suasana persidangan. Penerapan itu juga berlaku untuk awak media yang melakukan peliputan. Sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dijadwalkan akan berlangsung Senin 17 Oktober besok di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada sidang ini, keempat tersangka yakni mantan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo, istrinya Putri Chandrawati, supirnya Kuat Maruf, dan ajudannya Bribka Riki Rizal akan mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum. Bagaimana majelis hakim keluar dari tekanan dan intervensi serta opini publik. Lalu apa strategi kuasa hukum menghadapi sidang perdana kliennya Ferdy Sambo CS? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan kuasa hukum Ferdy Sambo, Rasamala Aritonang. Selamat sore, Bang Rasamala. Selamat sore, Mbak Nana. Dan mantan Hakim Agung sekaligus pakar hukum pidana, Gayus Lumbun. Selamat sore, Prof. Gayus. Ya, selamat sore. Oke, saya mau ke Bang Mala terlebih dahulu. Bang Mala, bagaimana kondisi psikologis dan fisik klien Anda, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, jelang sidang perdana besok? Ya, Pak Ferdy Sambo saya pikir dalam kondisi fisik yang fit, kemudian secara psikologis juga beliau tentu siap untuk menghadapi persidangan besok. Untuk Bu Putri, saya kira kemarin minggu lalu saya sempat berkunjung ya untuk bertemu beliau. Memang beliau juga masih mendapat pendampingan dari psikolog yang disediakan oleh kejaksaan. Mudah-mudahan nanti besok sudah jauh lebih fit lagi untuk menghadapi persidangan besok dan untuk hari-hari selanjutnya ya. Oke, kami wartawan sudah mendapatkan salinan surat dakwaan terhadap klien Anda, terhadap Ferdy Sambo, kemudian Putri Chandrawati. Dari surat dakwaan yang dipelajari oleh tim kuasa hukum, apakah kemudian tim kuasa hukum sudah melihat bahwa ini sesuai dengan konstruksi perkara atau masih merasa tidak puas? Ya, saya pikir gini, kalau surat dakwaan nanti biarlah pada sidang pertama besok itu kan akan dibacakan di hadapan persidangan. Nanti kita dengar dulu, siapa tahu ada perubahan dari jaksa penuntut umum kan. Nanti kita lihat dulu besok, tapi pada prinsipnya dari yang sudah kami terima memang ada beberapa kronologis, ada beberapa peristiwa yang mungkin nanti mesti kami lengkapi supaya fakta yang utuh dari semua rangkaian peristiwa dari awal sampai dengan timbulnya akibat ada korban di situ Joshua itu bisa disajikan secara lengkap. Nanti tentu setelah dakwaan kalau memang kurang lengkap nanti kan kami ada kesempatan untuk menyampaikan eksepsi. Tapi nanti kita lihat dulu ya, kita dengar dulu dakwaan itu dibacakan oleh jaksa penuntut umum di depan persidangan besok. Baik, jadi menunggu besok pembacaan resminya ya di sidang perdana untuk dakwaan bagi keempat tersangka. Pak Gayus, kalau kita lihat susunan komposisi majelis hakimnya ya dan persidangan yang akan menjadi sorotan publik, menurut Anda bagaimana kemudian majelis hakim bisa objektif dan tidak terpengaruh oleh opini publik? Karena ini sebelum sidang digelar, opini publik sudah menggelinding. Jadi apakah kemudian majelis hakim bisa keluar dari tekanan opini publik ini dan objektif? Ya, yang pertama tentu kita harus memahami sekali apa isi dakwaan yang merupakan dasar bagi hakim untuk memeriksa perkara ini di pengadilan. Itu yang pertama. Kemudian dakwaan itu merupakan rumusan sebenarnya, rumusan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan para terdakwa. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah hal-hal yang menyangkut apa yang didakwakan itu harusnya konkret. Konkret di mana terjadinya. Bagaimana perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ini melakukan kejahatan yang dirumuskan tadi. Harus konkret. Apa itu konkret? Konkretnya adalah kalau dakwaan primernya adalah 340 mengenai pembunuhan berencana. Berencana seperti apa yang telah ditemukan oleh JPU.
Kemudian kalau dikatakan kepada dakwaan kepada subsidiaritas lainnya, yaitu mengenai dengan sengaja membunuh, menghilangkan nyawa orang, ini harus konkret juga. Dengan cara apa? Dilawan sendiri atau diperintahkan orang lain? Kalau memerintah, apa bentuk perintahnya? Disuarakan kan banyak sekali di luar pro dan kontra, misalnya menembak atau menghajar. Nah, ini harus jelas melalui dakwaan hakim, bukan melalui berita-berita. Nah, diharapkan dengan demikian maka sidang ini akan menjadikan satu fair trial bagi semua pihak, bagi terdakwa, bagi korban dan keluarganya, maupun bagi masyarakat dan negara, sehingga publik ini bisa memahami ini fair trial yang betul-betul terungkap dengan baik. Oke, Pak Gayus, saya ingin kembali lagi ke opini publik ya, karena kalau kita berkaca ke beberapa persidangan kasus pembunuhan ya, sebelumnya dulu ada pembunuhan Mirna yang dilakukan oleh terdakwa Jessica Wongso, itu kan kemudian menarik perhatian publik dan dikhawatirkan majelis hakimnya terpengaruh ataupun terseret opini publik. Ini bagaimana kemudian nanti majelis hakim harus bisa keluar dari tekanan publik ataupun opini publik yang sudah terbentuk dan secara fair dan juga objektif memberikan keputusan yang fair juga bagi semua pihak? Hakim harus mendengarkan dan mendasarkan kepada dakwaan jaksa, di mana dakwaan itu bersumber dari hasil penyidikan. Itu runtutannya. Sehingga kalau baiknya dakwaan, lebih baiknya JPU memaparkan yang berasal dari penyidikan, itu konsumsi bagi hakim untuk memberi keadilan. Kalau itu sudah kabur, nanti bisa disebut sebagai absurd label, maka ini tentu akan mempengaruhi jalannya persidangan. Jadi hakim harus fair, hakim harus independen untuk menyikapi perkara ini, tidak mendengarkan pihak manapun. Nah, itu bermuara di dakwaan. Dakwaan yang merupakan satu rumusan ini harus jelas. Tadi saya katakan kalau misalnya tempus dan lokusnya di mana, sesungguhnya di Magelang atau di Jakarta, ini harus ada pada dakwaan secara konkret. Siapa didakwa melakukan atau meminta bantuan orang untuk melakukan. Kalau meminta bantuan orang, orang siapa saja yang pernah dimintakan bantuan itu. Itu semua harus konkret sehingga bisa menyikapi dengan baik. Baik, Bang Rasa Mala, kalau tadi dikatakan oleh Prof. Gayus bahwa hakim ini harus fair berpegang pada surat dakwaan jaksa ya, penguraian yang dilakukan oleh jaksa. Tapi Anda sebagai tim kuasa hukum merasa khawatir tidak sih bahwa majelis hakim ini akan terpengaruh opini publik yang sudah terbentuk di luar? Ya Mbak Nana, kalau kami sih sebenarnya sangat khawatir terhadap situasi tersebut. Karena bagaimanapun memang, makanya saya dari awal selalu bilang, kasus ini kan sempat problematis, sempat kusut. Karena munculnya skenario yang setelah terjadi penembakan itu. Publik kan distrustnya begitu besar dan itu isunya sangat luas di publik. Dan kita belum punya mekanisme seperti di US, model juri yang kemudian diisolasi, di-isolated untuk tidak mendapatkan informasi-informasi untuk ketika dia mengambil keputusan soal salah atau tidak bersalah. Nah kan kita tidak ada mekanisme itu, makanya memang keadaan ini cukup mengkhawatirkan. Tetapi sekali lagi tentu seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Gayus, kita berharap bahwa pertama, hakim harus menunjukkan bahwa proses pemeriksaan ini dilakukan secara akuntabel. Itu dulu harus ditunjukkan kepada semua pihak nanti di dalam persidangan. Bagaimana yang akuntabel menurut saya adalah yang sesuai dengan hukum acara yang tersedia di dalam KUHAP. Itu harus diikuti sepenuhnya. Jangan ada modifikasi, jangan ada terobosan, atau jangan ada treatment yang berbeda dari prosedur yang seharusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu hakim harus menyajikan semua fakta. Jangan lupa prinsip di dalam hukum kita, ketentuan pasal 183 KUHP itu mengatur soal bahwa hakim dia tidak akan menjatuhkan pidana kecuali berdasarkan keyakinannya. Dengan bukti yang cukup, dia yakin bahwa terjadi peristiwa pidana itu dan bisa menjatuhkan pidana. Karena kita menganut apa yang disebut dengan beyond the reasonable doubt. Jadi betul-betul hakim itu harus yakin. Dia nggak boleh ragu-ragu ketika nanti menjatuhkan putusan. Jadi mudah-mudahan nanti hakim kita kasih kesempatan lah. Majelis ini bisa menilai secara objektif lewat semua fakta yang disajikan. Dan sebenarnya kami juga punya harapan baik dari pihak JPU maupun dari pihak kami
sama-sama menyajikan semua bukti yang utuh. Jadi Oke. tidak hanya bukti yang bagian menguntungkan untuk dakwaan atau bagian yang menguntungkan untuk bagian pembelaan, tapi semua bukti yang diperlukan untuk mengungkap kebenaran dalam persidangan ini sama-samalah kita sajikan dari semua pihak. Begitu kira-kira Oke. harapan kami sih dalam persidangan ini besok dan Oke. hari-hari selanjutnya ya. Oke, Pak Gayus, ada kekhawatiran dari tim kuasa hukum bahwa nanti majelis hakim bisa terpengaruh opini publik. Tapi secara psikologi ya, sebagai Anda kan mantan hakim agung, secara psikologis apakah kemudian memang majelis hakim ini akan bisa terpengaruh? Apakah kemudian, saya tidak tahu ya, Prof. Gayus sudah dapat surat dakwaannya, karena ini sudah beredar di media, kami juga sudah dapat. Apakah dari surat dakwaan JPU ini sudah bisa sedikit meyakinkan hakim soal konstruksi perkara atau seperti apa menurut Prof. Gayus? Kalaupun ada di luar, tapi yang resmi adalah besok Ya. yang kita dengarkan Ya. langsung. Kalau kita lihat sedikit lah dari bocorannya itu, Prof. Ya, tetapi bagi saya kalau saya memperhatikan nama-nama hakim yang akan bertugas besok, itu hakim-hakim yang sudah punya pengalaman dalam perkara seperti ini. Misalnya Oke. juga ada satu yang pernah menjatuhkan hukuman mati misalnya. Tidak mudah menjatuhkan hukuman maksimal bagi hakim ya kalau tidak meyakini betul bahwa ini perlu diputuskan seperti itu. Ini perkara tidak mudah. 340 itu betul-betul menghilangkan kesempatan hidup bagi orang kalau tidak nyata-nyata memang kesalahan itu patut dihukum setimpal ya, bukan seberat-beratnya. Hakim tidak pernah berpikir menghukum terdakwa dengan seberat-beratnya, tetapi dengan setimpal dengan perbuatannya, kemudian masih dengan syarat lain, misalnya dengan keadilan yang tepat digunakan dan kemanfaatan dari putusan itu. Apa yang dapat didapat manfaat dari putusan yang terberat itu. Ini rangkaian. Kemudian saya mempunyai harapan besar tidak terpengaruh karena besok saya mendengarkan akan ada komisi-komisi di semua lembaga yang akan datang ikut bersidang ya, seperti sebut saja komisi yudisial. Dia spesifik konstitusi ditunjuk untuk memperhatikan, mengawasi hakim dalam kehormatan hakim ya. Kehormatan tentu termasuk dari apa hakim itu melakukan dengan cara apa. Kemudian ada komisi kejaksaan yang memantau bagaimana jaksa ini akan bekerja sesuai dengan fungsinya. Jadi ini harapan-harapan yang diberikan oleh lembaga-lembaga pengadilan yang mungkin akan mengembalikan yang selama ini dunia peradilan diragukan ya. Mudah-mudahan ini mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan kalau ini dilakukan dengan cara-cara fair trial. Oke, jadi dengan rekam jejak dari ketiga majelis hakim ini diyakini bahwa mereka bisa melakukan penilaian ataupun judgement secara fair dan juga objektif. Tapi Pak Gayus, saya ingin tanya ya, dengan power dan relasi yang dimiliki oleh Verdi Sambo, apakah kemudian ada peluang majelis hakim ini ditekan atau diintervensi? Ya, saya akan mengatakan bahwa terdakwa ini seorang terdidik dengan sangat baik di bidang kejahatan. Bertugas juga di puncak lembaga yang memerangi kejahatan sehingga yang bersangkutan sangat tahu apa itu kejahatan yang bisa dipandang sebagai kejahatan yang sifat hukumnya strategis untuk dipakai. Artinya terdakwa juga sangat tahu bagaimana memikirkan celah bagi lepasnya jerat dari kejahatan ini. Ini yang perlu diwaspadai ya, bukan kekuatan force dari yang bersangkutan yang sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota kepolisian, tetapi apa knowledge yang diketahui yang ada dipahami selama memimpin lembaga yang memerangi kejahatan dan hari ini diduga yang bersangkutan melakukan kejahatan. Tentu secara pemikiran terbalik juga seperti itu, sangat tahu celah apa yang bisa digunakan untuk melepaskan dirinya. Ini hal-hal yang perlu dipikirkan sebenarnya, bukan kekuatan. Oke, jadi itu yang harus dipikirkan ya, bukan soal kekuatannya tapi dipikirkan bagaimana keselamatan ataupun lepas dari intervensi untuk majelis-majelis hakim ini. Bang Rasamala, beberapa hari lalu ya Anda dan tim kuasa hukum lain mengeluarkan argumen yang cukup mengejutkan bahwa perintah Verdi Sambo kepada Barada Richard Eliezer itu bukan menembak tetapi menghajar Brigadir Yosua. Kenapa kemudian perbedaan pernyataan ini, perbedaan keterangan ini baru disampaikan seminggu sebelum sidang? Apakah ini bagian dari strategi tim kuasa hukum? Karena kita ikuti bersama di rekonstruksi kepolisian yang sudah dirilis ada pernyataan tembak, bukan hajar. Bang Mala.
Ya, Mbak Nana, saya pikir gini, itu kan bagian dari, karena ini menjelang persidangan dan beberapa media juga sudah mulai menanyakan soal sebagian dari substansi, Hmm. maka konferensi pers yang kemarin kami sampaikan bagian dari transparansi, makanya Hmm. kami informasikan beberapa bagian. Nah, yang disampaikan soal peristiwa tanggal 8, di mana Pak Ferdi kemudian peristiwa penembakan yang dilakukan oleh Richard, itu dalam dialog dalam peristiwa itu disampaikan hajar cat, itu sepenuhnya berdasarkan berita acara pemeriksaan Pak Ferdi Sambo. Tentu Hmm. itu baru satu keterangan dari salah seorang terdakwa, yaitu Pak Ferdi Sambo. Apakah kemudian keterangan ini menjadi valid? Ini masih harus dikonfirmasi, masih harus dikonfrontir dengan saksi-saksi lain. Dan jangan lupa bahwa dalam peristiwa ini kan bukan hanya tanggal 8, ada rangkaian peristiwa. Kalau jaksa mulai dalam dakwaannya dari tanggal 7. Tanggal Oke. 7, kemudian tanggal 8 dan seterusnya. Nah, sebenarnya ini bisa dirujuk mulai malah dari tanggal 4. Artinya yang mau saya sampaikan, ada rangkaian peristiwa yang cukup panjang yang itu nanti akan disajikan sepenuhnya di persidangan. Jadi saya pikir apa yang disampaikan soal tanggal 8 itu baru sebagian kecil dari peristiwa itu. Hmm. Nanti lebih lengkap tentu kita akan sajikan dan kita akan konfrontir semua keterangan itu dengan tersaksi dan terdakwa lainnya, termasuk dengan Richard, termasuk dengan KM, Kuat Ma'ruf, juga dengan Ricky. Nanti kan mereka semua bisa mengkonfirmasi mana yang paling meyakinkan keterangannya. Saya pikir itu nanti yang harus dianalisis oleh hakim sebagai nanti pemutusnya gitu. Jadi tidak perlu menyimpulkan terlalu awal. Maksud saya sekali lagi saya mau garis bawahi, saya pikir tidak perlu menyimpulkan terlalu awal dari apa yang disampaikan pada konferensi pers tersebut, karena itu bagian dari keterangan sebagian dari BAP gitu. Nanti lengkapnya tentu disajikan secara utuh di dalam persidangan. Itu saya kira esensinya. Oke, tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa perbedaan keterangan itu disampaikan seminggu sebelum sidang? Oh, nggak ada pretensi khusus, Mbak Nana. Itu kemarin karena memang beberapa media sudah terus menanyakan soal substansi, maka sebenarnya kan kami coba menyampaikan secara lengkap, malah kami kasih grafisnya itu lewat presentasi. Ini fase pertama, fase kedua, fase ketiga, dan itu juga kami infokan karena memang sudah ada dakwaan juga beredar di luar kan, di media. Makanya kemudian media mengkonfirmasi apa betul semua dakwaan ini, makanya kemudian kami sampaikan juga bahwa ada perbedaan keterangan nanti dari versinya Richard misalnya, nggak apa-apa, itu sah-sah saja, karena kan masing-masing pasti punya perspektif sendiri soal fakta-fakta yang dialami. Masing-masing melakukan pembelaan ya. Itu yang akan, ya kita akan elaborasi itu, saya pikir nanti, karena itu baru yang disajikan baru fakta saja gitu, dan kita tidak perlu menyimpulkan terlalu prematur lah sebelum nanti ada persidangan dan lengkap disajikan semua berita acara, keterangan dan bukti-bukti lainnya. Oke, saya nanti mau tanya ke Pak Gayus, bagaimana Anda melihat adanya perbedaan keterangan yang disampaikan 1 minggu sebelum sidang. Tapi jangan dijawab dulu Pak Gayus, kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada kuasa hukum dari Ferdi Sambo, Rasa Mala Aritonang, dan mantan Hakim Agung sekaligus pakar hukum pidana Profesor Gayus Lumbun. Pak Gayus, saya ingin ke Anda. Tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada pretensi apapun dari tim kuasa hukum ketika menyampaikan perbedaan keterangan antara kliennya yakni Ferdi Sambo dengan Barada Richard Eliezer soal kejadian di tanggal 8, soal pada saat detik-detik menjelang penembakan Brigadir Yosua Huta Barat. Nah, bagaimana kemudian Anda melihat adanya manuver perbedaan keterangan ini yang mendadak disampaikan oleh tim kuasa hukumnya Ferdi Sambo? Jadi yang satu mengatakan bahwa dari kubunya Ferdi Sambo mengatakan bukan menembak tapi hajar, tapi di sisi lain ini pada saat rekonstruksi yang ada adalah tembak bukan hajar. Walaupun berita-berita di luar itu mencuat yang dipahami oleh hakim, tetapi hakim lebih mendasarkan pada apa yang disampaikan yang disampaikan oleh para terdakwa ini atau saksi terhadap peristiwa yang terjadi yang sesungguhnya. Oleh karena itu saya merasa bahwa secara manusiawi boleh saja orang bahkan melakukan berita yang tidak benar untuk sekedar menutupi atau melepaskan dari jeratan hukum, itu hal yang manusiawi. Tapi hakim kan mempunyai pikiran yang
yang silogismenya ada pada pikiran hakim, yang mana dari berita-berita itu yang sesungguhnya bisa dipercaya. Nah, kemudian itu juga sangat berkaitan dengan rumusan dakwaan yang konkret. Saya akan membahas coba dakwaan yang lain mengenai obstruction of justice. Ini kan dikenal di pasal hanya di tipikor saja untuk menghalang-halangi sebuah penegakan hukum. Yang ada pada KUHP, di mana core crime ini terjadi di KUHP ya sebenarnya rujukannya di 221 itu menghalang-halangi penegakan hukum, ancaman hukumannya 9 bulan. Kalau kecerdasan JPU akan mengaitkan dengan istilah obstruction of justice, nantinya dikaitkan dengan merusak alat CCTV yang bisa menjadi informasi yang kuat. Nah, ini akan dijerat dengan hukuman lebih berat, yaitu sampai 13 tahun. Nah, saya tidak tahu yang mana, tapi saya akan mengetahui secara pasti yang konkret dakwaan itu besok apa. Apakah pengertian ini dibuka juga masalah menghalang-halangi penegakan hukum itu, yaitu melanggar Undang-Undang ITE yang ancaman hukumnya berat sekali. Apa yang lain, ini saya anggap sebagai yang konkret, jangan cuma sekedar mengatakan dakwaan berikutnya adalah tentang obstruction of justice, apa yang disebutkan itu. Kalau di pasal 221 ya ringan sekali, bahkan disebutkan dilepaskan dari ketentuan ini keluarga sedarah, istri maupun sampai dengan semenda 2 derajat. Nah, ini yang mana konkretnya? Karena kalau obstruction of justice tidak dikenal itu, istilah-istilah itu, bahkan ancamannya berat sekali kalau dikaitkan dengan merusak CCTV. Ini harus konkret gitu. Ini contoh. Tapi yang tadi perbedaan keterangan tadi Pak, kita fokus yang ke tadi perbedaan keterangan yang disampaikan oleh tim kuasa hukumnya Ferdy Sambo. Karena pada saat rekonstruksi dan juga di dakwaan ini berbeda Pak. Bagi saya kalau bisa membaca pikiran hakim itu tidak persoalan sama sekali. Karena nanti yang diyakini oleh hakim apa yang menjadikan silogisme, akal logis bagi hakim untuk memandang yang mana yang tepat. Karena keterkaitan berbagai hal nanti, contoh kecil saja. Ketika dia mengatakan terdakwa ini biasa, kuasa hukum juga sama, mohon maaf, untuk mencoba melepaskan syarat hukum, itu semua akan begitu, itu manusiawi. Tetapi hakim kan perhatikan kaitan-kaitannya, misalnya beberapa tawaran kepada pihak lain, apa yang ditawarkan? Hanya melakukan tindakan apa? Atau menembak? Atau cuma melakukan menghajar. Hajar itu dengan tangan ya, itu kalau jarak dekat, apa itu kalau jauh bisa menghajar. Itu kait-kaitan dengan silogisme yang dianut oleh hakim untuk bisa yakin sebagai keyakinan hakim itu diawali dengan logika hakim. Oke, jadi logika hakim yang nanti akan bisa melihat ya apakah pernyataan-pernyataan ataupun keterangan-keterangan yang disampaikan oleh terdakwa ataupun kuasa hukum itu sesuai dengan rangkaian peristiwa. Pak Gayus, saya ingin tanya ya, beberapa pihak menilai bahwa surat dakwaan JPU yang beredar berpotensi meloloskan Ferdy Sambo dari pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Ini karena terkait tempus delicti Pak, atau waktu terjadinya suatu delik tindak pidana yang ditulis oleh jaksa ini hanya kurang dari 2 jam. Jadi tempus delictinya ini ya kejadian dari pukul 15.40, 16.28 sampai pukul 6. Jadi hanya kurang dari 2 jam, sependek itu Pak. Teori pembunuhan berencananya bisa terpatahkan. Pendapat Anda seperti apa Prof. Gayus? Kalau terkait dengan waktu untuk hakim bisa melihat sebuah rencana kejahatan itu tidak menjadi ukuran bagi saya. Pengalaman saya juga pernah menjatuhkan hukuman maksimal ya, yang di PNPT tidak dihukum maksimal. Itu kami majelis sangat memperhatikan itu. Kalau waktu bagi saya tidak menjadi ukuran yang ukuran menyebabkan, tapi bagaimana pikiran terdakwa. Dia ada willingly dan ada knowingly. Di situ hakim akan mengukur ya. Bagaimana bisa mengukur bahwa hal-hal itu bisa dipahami. Tadi saya kemukakan memang tempus dan fokus itu syarat utama dari sebuah dakwaan yang sempurna. Siapa yang melakukan dengan cara apa itu lanjutannya. Maka di sini peran jaksa akan sangat menentukan dan sangat menentukan juga apakah jaksa ini melakukan fair trial apa tidak di dakwaannya itu. Publik bisa melihat itu, kan publik sudah cerdas sekarang. Bang Rasa Mala, terakhir ini tim kuasa hukum optimis klien Anda bisa lolos dari pasal 340 pembunuhan berencana karena di luaran sana banyak yang menilai bahwa surat dakwaan jaksa tidak sekuat itu dan berpotensi bisa meloloskan klien Anda dari pasal 340.
Enggak, kalau dari sisi kami bukan bicara soal lolos dari 340 atau tidak lolos dari 340. Dari sisi kami tentu mengharapkan bahwa apa yang bisa kita sajikan nanti diputus hakim sesuai dengan fakta yang sebenarnya terungkap di pengadilan begitu. Nah, bahwa di dalam dakwaan dicantumkan 340 sebagai tuntutan atau dakwaan prioritas begitu. Nah, itu menjadi tantangan sendiri untuk jaksa nanti untuk membuktikan. Karena kan ini 340 mort, ya pembunuhan berencana. Nah, karena dia pembunuhan berencana, purbedah terat gitu katanya, kesengajaan sebelumnya ada rencana. Nah, dia mesti buktikan memang itu lebih susah daripada membuktikan 338. Bagaimana cara jaksa membuktikannya nanti? Ya kita lihat dulu lah bagaimana jaksanya nanti menyajikan bukti-bukti tersebut begitu. Tetapi sekali lagi memang ada 3 kualifikasi yang mesti dipertimbangkan. Pertama memang ada perencanaan, yang kedua yang tadi disampaikan oleh Prof. Gayus adalah kondisi kejiwaan. Apakah rencana tersebut dibuat dalam keadaan yang tenang? Apakah cukup waktu dari mulai dibuatnya rencana sampai dengan pelaksanaan rencana tersebut, ada cukup waktu bagi si pelaku untuk mempertimbangkan dengan baik termasuk melakukan evaluasi untuk membatalkan rencananya. Itu nanti semua yang harus dinilai oleh hakim, dan sampai pada keputusannya tentu hakim harus mendasarkan sekali lagi, berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, yang tersedia di pengadilan. Mudah-mudahan nanti hakim bisa memutus dengan imparsial, dengan adil, dengan objektif untuk semua pihak. Dan itu mestinya diawali dengan pertama memastikan bahwa semua hakim tidak ada benturan kepentingan, semua hakim akan mengikuti prosedur sesuai dengan hukum acara pidana, dan proses ini bisa dijalankan secara akuntabel. Kira-kira itulah harapan kami, Mbak Nana. Oke, karena ini persidangannya besok baru sidang perdana, pembacaan dakwaan masih panjang sekali episodenya. Bagaimana kemudian jaksa penuntut umum bisa membuktikan tadi beberapa hal tadi yang disebutkan oleh Bang Rasa Mala ya, tempus delicti, kemudian perencanaan pembunuhannya itu yang masih belum bisa teruraikan, tapi bisa tergambarkan nanti dari persidangan, dan juga bagaimana tim kuasa hukum memberikan pembelaan yang tentu saja harus objektif begitu ya, dan majelis hakim bisa memutuskan kasus ini secara fair bagi semua pihak, bukan hanya kepada terdakwa tapi juga bagi keluarga korban dan juga korban yakni Brigadir Yosua Huta Barat. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada mantan Hakim Agung Profesor Gayus Lumbun dan juga kuasa hukum Ferdy Sambo, Rasa Mala Aritonang. Sehat selalu Bang Mala dan juga Prof. Gayus. Terima kasih Mbak Nana, selamat sore Prof. Gayus, salam hormat. Selamat sore Mbak Rasa Mala. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.